Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum atau DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Terkait peruntukan DAU tersebut membuat daerah kalang kabut karena keluarnya PMK 212 ini setelah APBD tahun 2023 diketuk. Demikian disampaikan Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono saat menyampaikan pada acara reses tahap kedua masa sidang 2 tahun 2023 yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Terbanggi Besar. Ketua DPRD Sumarsono dalam kesempatan tersebut hadir bersama anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 lainnya yaitu Firdaus Ali dari Partai Gerindra, Lambok Nenggolan dari Partai PD Perjuangan, Julius Heri Susanto yang juga Wakil Ketua 1 dari Partai Golkar, Rizani Andi Wijaya dari Partai Nasdem, Jauhari Subing dari Partai PKS, dan Nazamuddin dari Partai Demokrat. Dalam kesempatan tersebut, Sumarsono menjelaskan imbas dari keluarnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 212 Tahun 2022, sejumlah anggaran organisasi perangkat daerah Pemkab Lampung Tengah mengalami refocusing atau pemangkasan anggaran. Sumarsono menambahkan seluruh anggaran OPD kena imbas refocusing atau pergeseran anggaran di mana anggaran lebih difokuskan pada anggaran bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kepada warga masyarakat yang akan mengajukan permohonan, jangan berkecil hati bila semuanya tidak terpenuhi. Namun Sumarsono dan anggota DPRD lainnya dari Dapil 5 ini akan memperjuangkan semaksimal mungkin. Saat membuka sesi dialog, Camat Terbanggi Besar, Priyadi SIPMM mengusulkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5 agar sepanjang jalan utama di Kampung Poncowati untuk diperbaiki. Mengingat Kampung Poncowati adalah jalan pendidikan yang merupakan ikon dari Lampung Tengah. Hal yang sama disampaikan Kepala Kampung Nambah Dadi Wagito yang mengusulkan agar jalan 3 di Kampung Nambah Dadi dan jembatan yang menjadi sasaran transportasi juga perlu diperbaiki. Sementara itu Lurah Bandar Jaya Barat, Sopan Musa mengusulkan Jalan Agus Salim yang berada di Bandar Jaya Barat juga perlu diperbaiki. Pasalnya menurut Lurah Sopan, akses jalan tersebut merupakan jalan penghubung ke Kampung Adijaya, di mana sebagian besar masyarakat merupakan pedagang yang menggunakan jalan tersebut sebagai sarana transportasi ke Pasar Bandar Jaya. Dalam kesempatan tersebut, beberapa tokoh masyarakat pun mengusulkan hal yang sama seputar infrastruktur jalan dan jembatan. Menanggapi usulan dari Kepala Kampung, Lurah, dan tokoh masyarakat, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan bahwa hampir seluruh bupati dan seluruh anggota dewan se-Indonesia akan sangat senang bila bisa mewujudkan atau membangun infrastruktur karena hal ini merupakan sebuah tolak ukur. Namun semua itu tidak semuanya bisa terrealisasi, mengingat ketersediaan anggaran yang ada tidak mencukupi. Namun Sumarsono dan anggota dewan dari Dapil 5 akan menampung semua aspirasi dari warga masyarakat Kecamatan Terbanggi Besar dan akan diperjuangkan sepanjang tidak menyalahi aturan. Usai pelaksanaan reses, Ketua DPRD Lampung Tengah menjelaskan kembali kepada awak media bahwa dalam reses jaring aspirasi ini, Sumarsono menjelaskan kepada warga masyarakat terkait dampak dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212 tentang refocusing dan pergeseran anggaran yang diperuntukkan untuk pendidikan dan kesehatan, namun tidak meninggalkan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, ia akan melakukan evaluasi dengan cermat, sehingga nantinya tidak melanggar PMK 212 dan mengakomodir keinginan masyarakat. Dilanjut dengan Mas Lampung. Lampung Tengah kita tercinta.
insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap aparatur pemerintahan kecamatan Terbagi Besar, kepala kampung dan juga lurah sekecamatan Terbagi Besar, tokoh agama, tokoh masyarakat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram bi barakah karama Syekh Abdul Qadir Al-Jalil wa bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa mitahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdolih. Allahumma ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengetahui segala kejadian. Hari ini kami berkumpul bersama dalam rangkaian jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2023 oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 5. Ya Allah, jadikanlah kumpul kita ini ya Allah untuk mempererat silaturahmi di antara kita semua ya Allah. Satukan kita ya Allah, satukan kami semua dalam bingkai persaudaraan ya Allah, dibungkus dengan negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah, agar kecintaan kita senantiasa menumbuhkan kerukunan di antara semuanya sehingga mewujudkan kedamaian untuk negeri ini, khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Allahumma ya Allah, berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua ya Allah untuk bisa membangun Kabupaten Lampung Tengah menjadi lebih baik ke depannya ya Allah, semakin jaya. Allahumma ya Allah, tawil umurana bi ta'atillah wa bi ta'ati Rasulillah, wahtim lana bil khair, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah, wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ya Allah, yasir umurana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepadamu ya Allah. Berikan petunjuk yang terbaik untuk kami ya Allah, yang terbaik untuk para dewan-dewan ataupun anggota yang menjadi inspirasi ataupun aspirasi kami di Kabupaten Lampung Tengah, dan berikan petunjuk bagi para pemimpin kami, baik bupati ataupun wakil bupati kami, agar bisa membina dan mensejahterakan daripada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima segala permohonan kami ini ya Allah, qabulan min hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
oleh Bapak Camat Terbanggi Besar. Untuk itu kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, tabi ngalipura. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ya wal alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta rombongan yang saya hormati para pimpinan Kecamatan Terbanggi Besar, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, sahabat Kepala Kampung dan Lurah sekecamatan Terbanggi Besar, jajaran UPTD, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Terbanggi Besar yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur pada kesempatan pagi menjelang siang ini patut kiranya kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan. Pada hari ini kita dapat hadir kumpul dalam rangka jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 5. Mudah-mudahan kehadiran beliau ke hadapan kita semua akan membawa manfaat, kemaslahatan dan kemajuan bagi Kecamatan Terbanggi Besar. Salawat dan iring salamnya Allah semoga senantiasa dilimpahkan ke pahlawan baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, pertolongannya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bil khusus Pak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta rombongan, saya atas nama Camat Terbanggi Besar mengaturkan selamat datang di Aula Kecamatan Terbanggi Besar. Mohon maaf, mungkin tempatnya mohon maaf, teknisinya ini ganti-ganti. Mohon maaf pada Pak Ketua Dewan beserta rombongan bahwa di aula ini memang sedikit agak panas dan sempit. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pada hari ini, melihat sempit dan panasnya ini, insya Allah ke depan ini akan dikembangkan di aula yang jadi serbaguna untuk kita semua. Karena nyuwun sewu, memang kalau Terbanggi ini harus berbeda dengan kecamatan yang lain, karena ini tipenya sudah tipe A, terus DPR-nya gagah-gagah, ya gedungnya juga harus gagah Pak Ketua. Jadi alhamdulillah beliau hadir bersama kita, dan nanti mohon Bapak Ibu ya kalau memang ada unek sedikit disampaikan, tidak apa-apa. Dan pada hari ini Pak Ketua beserta anggota yang hadir di tengah-tengah kita, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, sahabat lurah dan kepala kampung, ada Pak Kali, ada beberapa staf di kecamatan dan sebagainya. Tentunya ini berkeinginan dapat kabar yang baik dari bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya rasa itu Pak Ketua, nggak usah banyak saya ngomong, pasti sampai akan melirik saya terus. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Penanda bahasa sikam pun tak nyaman dia bahasa sikam kurang lucu di daikubot, maaf ngalim kuro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Terbanggi Besar yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma perhatiin aja, katanya kepingin ketemu anggota DPRD, tapi begitu kami ada di sini mainan HP doang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi pun yang saya hormati teman-teman seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, daerah pemilihan 5. Yang saya hormati Bapak Camat Terstator Pekincang yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Kampung Lurah, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh wanita, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama bacakan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabb yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka jaring aspirasi reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahap kedua masa sidang kedua tahun sidang 2023. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah selalu kita saja melakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencatatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah memfasilitasi kami dalam menjalankan tugas untuk serap aspirasi ini. Minta maaf kalau anggota DPRD ada yang kurang berkenan atas kehadiran kami, ya kami minta maaf. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama-sama kita ketahui ini luar biasa, tetapi besar. Kalau kita kata lain, kami rasa sudah ada ini Pak. Karena memang anggarannya belum keluar. Karena Pak Camat ini orang kaya, saya tidak tahu kedip di mana, apa sumsuman anak buahnya, sehingga kita diberi jodoh, kelengkeng, anggur dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak Camat. Karena sampai hari ini belum ada anggaran yang kuat dari pemerintah. Kenapa? PMK Wiro Sabde. Itu bacaan kami dulu paling top Wiro Sabde, Sito Gender. Dan kita hari ini kena peraturan Menteri Keuangan nomor 212 tahun 2020. Dengan peraturan itu APBD yang kami sudah sahkan ketok palu dengan pembahasan berdarah-darah selama 3 bulan berturut-turut harus direvisi. Kenapa? Karena kita hanya melaksanakan sebuah peraturan undang-undang yang mana undang-undang yang ada di bawah tidak boleh melanggar berbenturan dengan undang-undang yang ada di atas ini. Itu Pak ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Camat, silahkan sampaikan aspirasinya. Sampaikan saja, perkara yang bisa dilaksanakan dan tidak, itu kan urusannya beda. Masalahnya apa? Semua untuk jalan duit. Dan duitnya lainnya ada berapa? Ya kan? Kami juga intinya sama. Tugas kita semua sama. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat, berbagai macam pola dan cara bisa kita terapkan. Tapi semua berbiaya. Sementara PAD Kabupaten Lampung Tengah 259 miliar. Bagus, alhamdulillah. Ini karena reses tahun yang lalu sehingga aula ini bisa dibangun. Aspirasi yang masuk kami perjuangkan aula kecamatan Petani Besar. Alhamdulillah hari ini kita pakai dan bagus. Termasuk reses bulan tengah itu Balai Kampung Adijaya. Dan alhamdulillah terbagi besar. Gunung Suci dan Bandar Jaya mendapat alokasi 20% dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Kalau kemudian kita masih berkeluh kesah dan terima arep karena apa? Cocok boleh. Karena apa? Lihat kan di dunia.
Mereka sama, menuntut hak yang sama. Dia dan Islam juga menuntut hak yang sama. Sementara Terbang Yusa, Gunung Suki, dan Badar Jaya sudah kita alokasikan 20% dulu, sisanya 80% dibagi rata se-Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 311 kelurahan dan kampung. Hari ini kita terkena PMK 212 yang mengharuskan bisa nggak suka, bisa nggak bisa, suka nggak suka, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Artinya apa? 20% dari 2,6 triliun berarti ada sekitar 500 miliar untuk kesehatan. 10% dari 2,6 triliun artinya 250 miliar itu akan dialokasikan untuk kesehatan. Sementara kami sudah palu dengan anggaran 600 miliar untuk pembangunan infrastruktur, tapi karena ada PMK tersebut semuanya berubah. Barusan tadi saya di sini Pak Bupati telepon, depan Pak Camat, depan beliau tadi telepon, di mana kita mau musrembang atau tidak? Karena kita akan musrembang juga akan dianulir oleh peraturan yang lebih tinggi. Saya jawab kita laksanakan saja perkara dianulir, nanti juga kita akan sampaikan. Ada di grup pimpinan DPRD se-Indonesia yang juga akan saya sampaikan seperti itu. Nah, nanti bagian dari aspirasi ini akan kami bawa juga ke Jakarta. Kita diharuskan untuk membahas APBD, tapi begitu sudah dibahas, dianulir oleh pemerintah pusat. Kita nggak bisa melawan. Kenapa? Kalau itu tidak dipenuhi 20% dan 10% tersebut, daunnya tidak dikirim. Makanya sampai saat ini turun operasional. Kenapa? Bolak-balik, belum cukup. Setor, belum cukup 20%, belum cukup 10%. Harus dicukupi atau daun tidak dikirim. Sementara kita semua masih disuplai dari daun dan itu ya Pak ya. Untuk itu saya minta para kepala kampung untuk memaksimalkan ADD dan ADK-nya untuk pemberdayaan masyarakat. Bagaimana badan usaha milik kampung berkontribusi terhadap pendapatan kampung yang bisa membangun di daerahnya masing-masing, baik secara moral, spiritual maupun material. Karena memang kondisinya seperti itu. Dan sampai hari ini di seluruh dunia masih cemas dengan adanya inflasi akibat perang Rusia dan Ukraina. Alhamdulillah kita aman dan masih bisa bertumbuh kembang ekonomi kita. Cuma karena nafsu kita terlalu gede sehingga kita jadi pusing. Pak Wakil Ketua sampai migrain. Karena beliau turun keinginannya kemarin sudah diakomodir, ternyata dianulir. Jadi janji beliau pada konstituennya nggak bisa terpenuhi. Ini keren Pak. Ini nggak bohong. Wakil Ketua 1 lemas. Udah bikin video. Pak Najat lesu. Pak Jalil Sobek jalannya depan rumahnya mau dibangun, hilang. Pak Agus Padi sami mawon, sama saja. Begitu juga Lampung yang dulu. Begitu juga usulan saya untuk mencukupi 20% pendidikan, 10% kesehatan, termasuk camat Perni. Dari camat Terbang besar, ibu kota kabupaten, operasional bantu itu bulan telu tanggal 8. Pokoknya sampingnya itu disek dede, berjoli. Ya Pak Camat. Nah itu intinya Bapak dan Ibu semua. Begitu juga Pak Lurah, Romo Tutup, operasional.
Terus itu tak pulang juga. Karena memang aturan. Pak Bukan kaya preman. Kayak ada duit. Oh, kayak jadi duit kayak. Bukan ada ulo jadi duit. Banyak ulo ada jadi duit. Di kantor teman. Ditakoni, untuk apa Pak Lurah? Obat kacau, ya jadi duit. Lurah kan yang jadi lawan. Oh, kayak jadi duit. Adik posisi itu kurang ajar. Masa berenteng wong berkara kayak berenteng kita lak ning kakane. Kuwi wong. Tenang Mas, aman katanya. Lah aku film dari ATM bareng. Titik-titik waktu lebih baik. Nah itu Pak ya. Bapak-bapak pemikiran anggota DPR ini. Tak kenal belum? Ya. Saya kenalin ya. Yang sebelah kiri itu milenial Lampung Tengah, Agus Wandi SE, fraksi Golkar yang sebentar lagi pindah ke PKB. Sebelah kanannya Bapak Lagok Nenggolan dari fraksi PDI Perjuangan. Sebelah kanannya lagi yang lagi kerokok, baju putih ini Bapak Najamuddin. Ini terakhir mungkin Pak ketemu karena dia akan pindah DP4. Kalau di sebelah kanannya ini saya nggak tahu ini. Mungkin tidak perlu dikenali. Ini Raja Singkong Rinjani, anak Kiki. Dari partai apa? Panas Ageng. Orang gereja itu dinaskan ya. Kalau sebelah kiri saya ini putra asli Terbanggi, anak ketua MUI. Belum dipanggil. Yang lagi migran, karena aspirasi dan pantas. Bapak Firdaus Ali. Assalamualaikum. Ini dari fraksi Gerindra, pindah-pindah juga nih Pak. Tahun ini Gerindra. Tahun kan nggak tahu. Tapi saya sudah tahu sebetulnya. Tapi makin karena migran. Di sebelah kanan saya ini anaknya kalau dia nggak hebat Pak, tapi mbahnya nggak ada yang nggak kenal. Mbah Waluyo Jamu. Nah, Adi Joyo disebut Mbah Waluyo pada jaya rampung urusannya, termasuk saya. Kalau beli jamu Pak Mbah Waluyo, obat jos. Julius Heri Susanto. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi Golkar. Itu dulu ya. Kalau saya, aku berarti pimpin asli PDI. Saya Sumarsono, PDI. Nah, saya kami sendiri dan partai saya. Dan kosong di sini dulu. Apa kosong langsung tarik sekewan kamu raisa. Ya kalau dia puncakan di luar begini, dan dia begini mata. Buat. Dan kalau sebentar isi gula. Padahal dalam ini kan nggak rusak. Apa kena gigi? Oh coba. Ya kayak loro kan lu piye? Kacanya oke. Itu Pak. Jadi intinya kami reses. Oh masih ada satu lagi ya? Ini lurah Brompol. 2 kali jadi lurah. Yang tahun yang lalu istrinya jadi dewan. Karena sering jalan sama saya cemburu. Sehingga saya aja. Yang nyalon dewan. Ibu gak usah jalan terus. Nah ini bapaknya dulu sahabat saya dan mobil ke ibu terus.
tempat saya nabung duit, termasuk beliau ini, bapaknya. Jawa dari Subi. Dari fraksi apa? Oh, Partai Kurang Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Ya, Pak ya. Jadi lengkap, di sini sangat lengkap, cukup semua mempertahankan Lampung Tengah, terutama DP-nya masing-masing, dengan bukti infrastruktur di daerah pemilihan 5 lebih baik daripada daerah pemilihan lain. Dan itu terbukti. Jalan Sipanakun Badan saya itu dari pemilihan kita. Apakah bisa bupati memutuskan itu sendiri? Tidak bisa. Perlu kami. Perlu persetujuan kami. Kalau kami tidak mau, tidak jalan. Karena APBD disusun oleh eksekutif diajukan kepada legislatif untuk dimintakan persetujuan dalam pembahasan APBD. Dan itu merupakan tugas daripada DPRD. Budgeting, anggaran. Jadi Pak Camat metode usulan di saudara di kabupaten. Kemudian dinas-dinas juga sama. Baru kami evaluasi. Setelah kami rasa cocok, baru kita ketok palu. Kalau tidak cocok, ya nanti dulu. Kami juga mempunyai program yang juga harus disetujui. Nah, disitulah terjadi perdebatan yang sangat seru. Kemudian legislasi. Legislasi ini membuat peraturan-peraturan daerah. Yang kemarin di sini yang masuk Pak Pemerintah siapa? Pak Agus ya, itu yang membuat Pak Pemerintah. Yang paling awal kemarin adalah RT RW. Halo Pak. Nah kemudian pengawasan. Jadi setelah semua disetujui dan diketok palu, maka dilaksanakanlah sama eksekutif tugas DPRD mengawasi terhadap jalannya pelaksanaan APBD tersebut. Maka hari ini setelah reses ini, saya mengajak teman-teman semua anggota DPRD dan semua yang hadir pada hari ini, kita saksikan pembangunan jalan 12. Bagus atau tidak? Kalau tidak bagus, kita minta dievaluasi. Karena di depan mata, tahun yang lalu kita ikut minta jalan yang dibagusin. Bukan sedikit duitnya 19,6 miliar. Kami hanya membahas dan kami tidak dapat apa-apa. Kami hanya berharap rakyat kami mendapatkan akses infrastruktur yang bagus. Jadi setelah reses ini, kita semua kesana melihat mutu pembangunan jalan kita itu. Supaya diperhatikan sama dinas PU. Kalau memang tidak bagus, jangan dibayar sisanya. Ya bagusnya sendiri sama dinas PU. Atau kalau enggak, kasih sanksi perusahaan tersebut supaya tidak diulanginya lagi. Itu tugas pengawasan yang melekat kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang sudah Bapak amanahkan kepada kami. Kenapa kami berani seperti itu? Karena kami tidak meminta-minta. Itu Pak ya. Setelah saya itu disampaikan terkait aspirasi, silahkan sudah dikasih lembaran itu. Mudah-mudahan setelah pemeriksaan BPK kita akan ada silpa dan bisa kita alokasikan untuk bapak-bapak yang mengusulkan. Kalau tidak ada, sabar. Intinya masuk database. Begitu kita ada anggaran, pasti skala prioritas akan dijalankan. Ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir. Mau ada sesi tanya jawab nggak Pak? Baik, teman silakan nanti ada sesi tanya jawab. Namanya secara aspirasi. Kalau nggak ada pertanyaan tentu nggak seru. Dipandu nanti terserah mau ditanyakan sama siapa seluruh anggota DPRD ini. Aspirasi itu kami perjuangkan pada saat sidang paripurna nantinya dan pembahasan APBD. Secara tadi yang disampaikan lebih kurang saya maaf kepada Allah Subhanahu. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jadi saya persilahkan seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada beliau, mumpung hampir 90% ini hadir di hadapan kita, terutama Dapil 5. Namun Pak Ketua dan Pak DPRD, sebelum ke audien, saya mohon untuk jalan di pendidikan, terutama di Konsowati, mohon kiranya itu dikawal dan direalisasikan, karena mohon maaf, namanya jalan pendidikan ini kan ikonnya Lampung Tengah. Jadi sehingga Opel itu betul-betul kota pelajar nyaman dan aman. Jadi segera tambahan itu Pak Ketua, ojo dicore-core gitu. Jadi kami silakan Bapak Ibu Saudaraku yang pada hari ini mau curhat kepada Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, sehingga nanti pulang nggak merutu. Walaupun toh saya yakin jawabannya juga Bapak Ibu juga sudah memperkirakan, sudah begitu lah. Karena dengan adanya PMK 212 itu, maka jawaban Bapak-Bapak ini sudah bisa dipastikan 50% mesti guru ini kan gitu. Tapi ya monggo tidak apa-apa, karena ini adalah hak panjenengan untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan hari ini dibicarakan dengan reses. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah. Salah diperbaiki Pak, ditambah. Terus yang kedua, kemana dikhawatirkan di musim hujan. Saya Wakito Pak dari Kampung Nabadadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja Pak. Kami berkaitan dengan jembatan di Bronjong, terus ditambah lampu jalan dari ujung Perbawi sampai BW, dan ditambah lampu jalan di kanan kiri jembatan lah. Intinya begitu. Yang dari Pak Wakito, jalan 3 ini sebenarnya kalau ini memang kampung, ini memang perlakuannya beda Pak, jalan kabupaten dan kampung. Nanti ya dibicarakan, namanya usulan oleh lancar pokok ya. Jembatan Dusun 6, jembatan Dusun 2, ya, jalan 11 tembus Nambadadi dari Pak Lurah Bandar Jaya Barat, jalan Agus Salim itu menghubungkan antara Bandar Jaya Barat dan Hadijaya. Monggo yang mau menjawab, kami persilakan. Menjelaskan walaupun di awal itu kita sudah anggarkan 600 miliar dan hanya tersisa 70 miliar. Sementara 70 miliar itu juga harus merata. Ini Pak makanya. Ini kan sama dengan kita punya anak 5, yang satu minta motor, yang satu minta motor, yang satu minta mobil. Istri minta sofa dan teras, duitnya megolanya 5 juta. Kira-kira seperti itu. Seluruh bupati se-Indonesia, seluruh anggota DPRD se-Indonesia itu akan sangat senang kalau memang bisa membangun yang namanya infrastruktur itu. Karena sebagai tolak ukur, ini tema itu masalahnya. Tapi ini bagian dari tabungan usulan yang nanti akan juga setelah uang yang ada kita perjuangkan ya Pak ya. Sepanjang tidak menyalahi aturan, saya pastikan kita akomodir. Kalau memang dia jalan kampung, ya dibakar bisa. Tapi untuk persetujuan juga kan. Akibatnya kalau di situ jadi kalah kabupaten, berakibat kenaikan daripada NJUP. Nah, itu harus dijelaskan juga sama masyarakat. Karena tanah yang ada di jalan negara, nilai pokok objek pajaknya akan berbeda dengan tanah
yang ada di jalan 3 dan 4. Begitu jalan 3 ini diserahkan kepada kabupaten, menjadi jalan kabupaten, SOP-nya akan berbeda. Kok berteriak lagi? Nah ini yang perlu pemahaman. Kenapa dibagi-bagi ada jalan provinsi, jalan negara, provinsi, kabupaten, kampung. Klasifikasi juga akan menentukan terhadap beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Karena sejatinya uang ini seluruhnya adalah milik rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sama dengan kita bekerja itu untuk keluarga semuanya, untuk kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau di keluarga tersebut sudah adil, nggak mungkin ada ribut. Begitu juga dengan pemerintahan ini. Cuman kalau penghasilannya berkurang, sudah pasti akan kacau dan ribut. Intinya itu. Itu yang Pak Kasutol sama Pak Nasrullah. Kalau yang Kocowati insya Allah tak masih aman. Harus aman dan kita amankan karena kota pendidikan, keselamatan anak-anak kita dan sebagainya itu wajah kita juga karena di situ ada gor. Kalau Bupati Lampung itu nggak kurang-kurang, Pak. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, itu bukan dari APBD, CSR per BUMN, per lembaga keuangan BUMN bisa dapat 16 miliar. Itu CSR, bukan dari APBD. Karena hasil lobbynya di Erick Thohir. Berarti lobbynya kan bagus, Pak. Itu aja masih banyak yang gak bagus, kan gitu. Ada lagi CSR untuk apa? Televisi TV ini pasar. Videotron juga CSR. Lupa saya namanya Videotron. Jadi karena memang kemampuan keuangan daerah yang sangat minimal, seorang bupati dan anggota DPR harus banyak perusahaan BUMN untuk meminta juga CSR-nya. Di bidang pertanian kemarin kita dapat pompa air dengan sistem sinar matahari tenaga surya. Yang satu kita disebut di Mataram. Satu lagi kalau bahasa lagi terbagi, tidak bagi terbagi. Sama seperti aku. Itu bahan uji. Kalau itu nanti berhasil, harapan nanti akan dibuat embung-embung karena akan mampu mengairi sampai 200 hektar. Nah mudah-mudahan itu bagian daripada untuk mengatasi kelangkaan air kita. Karena Lampung Tengah ini adalah sebuah wilayah yang mayoritas lahan pertanian yang kekurangan air, sehingga melakukan negosiasi dengan perusahaan, dan itu dari bukit asal ada 3 unit tidak dapat, dan banyak lagi yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Jadi kami untuk DPRD ini sudah juga berjuang mati-matian, bukan hanya duduk dia berapa duit itu nggak ada di Kabupaten Lampung Tengah. Semua bergerak ke bawah, semua. Makanya waktu ketua 2 ini sampai mengkirim, waktu ketua 1 lesu, anggota DPRD lemas. Karena itu tadi terikat dengan peraturan yang nggak bisa kami langgar. Karena begitu kami berkeras mau melanggar itu, nggak mau merubah aktivitas kita, daunnya nggak kirim. Berarti nggak gajian semua aparatur itu ada Kabupaten Lampung Tengah. Hal yang nggak mungkin. Karena besar itu dari stresnya karena memang di situ bagian dari kota, insya Allah nanti kalau sudah ada anggaran kita jalankan. Karena cuma 70 miliar terakhir laporan tadi baru kita saking mumetnya. Saya jawab sore nanti saya sana, kita diskusi pengurus Lembang Kopindah dan gebrakan apa yang harus kita lakukan langkah ke pemerintah pusat. Saya rasa itu jawaban dari semua pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan. Silakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya namakan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi sebenarnya sudah meliputi dari semua pertanyaan. Kalau untuk jalan kampung Poncowati itu walaupun pernah sedikit ada perdebatan, waktu itu saya sama Pak Julius Heri yang hadir karena permintaannya supaya dibuat cor beton, tapi karena anggarannya itu kalau dia dibuat cor beton hanya cukup 700 atau 800 meter aja, sehingga Pak Bupati waktu itu memutuskan udah ini pokoknya di aspal saja biar bisa cukup sampai 3,5 kilo panjangnya waktu itu. Dan kemudian yang berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan, kebetulan memang prioritas daripada PMK 212 ini adalah pendidikan dan kesehatan, sehingga minimal 60% itu di bidang infrastrukturnya, kemudian selebihnya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Jadi saya juga berharap ada peran serta dari Bapak Kepala Kampung, Bapak Lurah, dan Bapak Camat, yang mana pustu-pustu atau puskesmas, kemudian sekolah-sekolah SD, SMP yang mana itu kondisinya memang sudah tidak layak, itu juga kami berharap ada peran serta dari Bapak Kepala Kampung, Bapak Lurah, Pak Camat, supaya itu bisa terakomodir semua, karena memang seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, anggarannya sangat luar biasa, karena dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 itu prioritas anggaran kita di pendidikan dan kesehatan. Selain daripada memasukkan data berkenaan dengan sekolah dan puskesmas atau puskesmas pembantu, yang pasti juga nanti kami berharap di fungsi pengawasan daripada masyarakat yang ada di Kecamatan Terbagi Besar ini. Kemudian berkenaan dengan lampu jalan tadi disampaikan, iya, lampu jalan itu kalau untuk jalan kampung Poncowati itu walaupun pernah sedikit ada perdebatan, waktu itu saya sama Pak Julius Heri yang hadir karena permintaannya supaya dibuat cor beton, tapi karena anggarannya itu kalau dia dibuat cor beton hanya cukup 700 atau 800 meter aja, sehingga Pak Bupati waktu itu memutuskan udah ini pokoknya di aspal saja biar bisa cukup sampai 3,5 kilo panjangnya waktu itu. Dan kemudian yang berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan, kebetulan memang prioritas daripada PMK 212 ini adalah pendidikan dan kesehatan, sehingga minimal 60% itu di bidang infrastrukturnya, kemudian selebihnya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Jadi saya juga berharap ada peran serta dari Bapak Kepala Kampung, Bapak Lurah, dan Bapak Camat, yang mana pustu-pustu atau puskesmas, kemudian sekolah-sekolah SD, SMP yang mana itu kondisinya memang sudah tidak layak, itu juga kami berharap ada peran serta dari Bapak Kepala Kampung, Bapak Lurah, Pak Camat, supaya itu bisa terakomodir semua, karena memang seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, anggarannya sangat luar biasa, karena dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 itu prioritas anggaran kita di pendidikan dan kesehatan. Selain daripada memasukkan data berkenaan dengan sekolah dan puskesmas atau puskesmas pembantu, yang pasti juga nanti kami berharap di fungsi pengawasan daripada masyarakat yang ada di Kecamatan Terbagi Besar ini. Kemudian berkenaan dengan lampu jalan tadi disampaikan, iya, lampu jalan itu kebetulan
diaturnya atas dasar kebutuhan daerah. Jadi dia tidak diatur oleh peraturan menteri atau ini, sehingganya itu yang menjadi prioritas dari PMK 212 untuk dihilangkan. Nah kemudian ini bukan bukan angin surga, tapi saya juga mendengar ada kabar bahwa di tahun ini juga nanti akan ada instruksi presiden berkenaan dengan PUPR. Nah itu nanti alokasinya adalah dari dana DAK. Jadi tetap supaya teman-teman Bapak Kepala Kampung, Pak Lurah, masyarakat untuk memasukkan daripada usulan jalan, jembatan, infrastruktur di PUPR dengan kemungkinan instruksi presiden itu turun. Jadi kemungkinan ada penambahan dari dana DAK di Kabupaten Lampung Tengah selain daripada sumber dana APBD yang memang sudah tersedia, yang insya Allah nanti akan melalui pembahasan di perubahan APBD tahun 2023 ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan sekedar wawasan dan informasi juga. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, udah ada 3 pertanyaan di Lampung Timur. Tanya di Metro. Sampai hari ini juga belum dibayarkan. Kita setiap bulan dibayarkan. Artinya kan apa? DPRD-nya hebat, Pak Bupatinya mantap gitu. Jadi dibandingkan dengan kabupaten lain, Bapak. Jadi ada sisi positifnya di kita. Terus cost center ada di Serbaguna, yang insya Allah nanti akan diresmikan pada bulan 6. Sekaligus ulang tahun Kabupaten Lampung Tengah, nanti perusahaan kita terlalu besar, sekaligus bunga kampung di berbagai besar episode yang kedua. Ini bersyukur bahwa kita punya pimpinan yang visioner, yang hebat, yang mantap memikirkan rakyat. Tidak semua bisa seperti ini. Jadi sekali lagi terima kasih kehadirannya sahabatku saudaraku pada hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ini memberi manfaat, kemajuan, kemaslahatan bagi Dapil 5 dan khususnya Terbang Besar. Dan kalau masih ada usulan dan sebagainya, mohon ditulis nanti disampaikan melalui teman-teman sahabat kita pada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Acara selanjutnya yaitu penutup. Masa saya mencoba cuma kedua saya yakin agak ini seri Pak. Ya sama reses terakhir tahun sidang kedua, masa sidang kedua 2003 ini kita serap aspirasi dan kita jelaskan bahwa kita terkena dampak PMK 212 yang mana PMK 212 itu stressing daripada arah kebijakan adalah ke dunia pendidikan dan kesehatan tanpa melalaikan daripada pembangunan infrastruktur. Untuk itu kami akan melakukan evaluasi dengan cermat sehingga nantinya tidak melanggar PMK 212 tetapi bisa mengakomodir daripada keinginan masyarakat. Artinya aspirasi masyarakat hari ini belum tentu bisa disalurkan di tahun 2020. Ya kalau aspirasi yang tahun ini saya bisa pastikan tidak akan bisa diakomodir di tahun 2023 ini. Baik di perubahan tetapi bukan tidak mungkin di perubahan sehingga kita melihat target PAD kita yang tercapai dan silpa kita yang ada nanti mungkin akan kita alokasikan. Tambahan? Kita terkait jalan pendidikan tadi, jalan pendidikan di Koncuati. Kalau jalan pendidikan, karena itu jalan pendidikan saya minta untuk dipertahankan karena di situ juga muka daripada Lampung Tengah dan akses itu sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Saya minta dipertahankan untuk tetap dilaksanakan. Sedikit Pak Ketua terkait adanya mutasi yang menurut sebagian masyarakat itu tidak sesuai. Ya, saya besok sudah mengagendakan untuk hearing jam 1 dengan sekretaris daerah, asisten 1, asisten 3, BKD, kepala dinas pendidikan dan camat terkait, termasuk ibu guru yang dimutasi tersebut.
kejadian apa sih yang mendasari daripada sampai begitu berat sanksi yang diterima oleh Ibu siapa itu namanya? Musiatun itu. Mudah-mudahan nanti kita urai bareng. Dari kacamata ketua sendiri dengan proses yang mungkin sekarang beredar ini informasi yang beredar seperti apa menanggapinya? Informasi yang beredar beliau terlibat kegiatan politik. Tetapi sekarang ini kan kegiatan politik belum ada. Panwas, PPK terbentuk ya, mereka melakukan coklit ya. Panwas mengawasi terhadap pelaksanaan coklit. Cuman pendaftaran calon aja belum ada loh. Sementara negara ini menjamin rakyat itu berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun secara lisan. Itu jelas dalam sebuah konstitusi. Ibu itu seorang pendidik tenaga kependidikan. Tetapi beliau juga adalah sebuah memimpin sebuah ormas, Nahdlatul Ulama, yang juga menjaga NKRI ini. Artinya dia orang yang berkepribadian dua, sebagai pendidik dan pimpinan ormas. Kalau dia berkegiatan dengan ormas, cara saya itu hak dia. Nggak bisa dikasih sanksi. Nah justru saya bertanya ini, camatnya ini justru yang berpolitik. Kemungkinan beliau akan dikembalikan lagi ke sekolah asal tidak? Dan saya akan minta untuk itu. Apakah aspal ini kurang bagus mutunya kan, sehingga mengelupas karena curah hujan kemarin, tanahnya labil. Tapi memang sebelumnya itu memang berlubang di dasarnya itu. Yuk kita lihat yang sana, di depan sana. Sementara anggaran ini kita mendapatkannya bukan mudah. Masyarakat mengidam-idamkannya.